Yuk, siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Sven, jangan itu Sven. Kalau di Juliansa sakit, bagus sakit. Oke, di sini apakah masih ingat materi minggu lalu? Ada yang ingat? Lalu ibu menjelaskan mengenai apa? Oke, benar. Ada yang ingat apa itu prototip itu? Ada yang ingat? Jika tidak ada, ibu jelaskan sekilas mengenai materi minggu lalu. Jadi intinya prototip itu adalah suatu dasar rancangan ketika kalian ingin membuat suatu produk. Nah, di dalam prototip itu adalah suatu produk kalian nih. Nah, di mana produk kalian itu harus diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan ke pasaran. Nah, gunanya prototip ini untuk mengurangi suatu kegagalan ketika kalian ingin membuka suatu bisnis. Bisa dipahami? Nah, materi minggu lalu mengenai dasar-dasar mengenai prototip. Sedangkan materi hari ini adalah mengenai kemasan produk kalian. Yang dimana tujuannya ketika kalian sudah merencanakan suatu produk kalian, sudah melalui uji coba dan sudah sesuai nih plan kalian, ternyata produk kalian itu sudah layak untuk diedarkan di pasar, maka langkah berikutnya adalah kemasan produk. Yang dimana tujuannya supaya kalian tahu apa sih kemasan produk itu dan bagaimana ketika kalian membuat kemasan itu kan membutuhkan suatu ide atau gagasan. Nah, gimana sih menentukan fungsi-fungsi tujuan dalam kemasan produk kalian? Nah, di dalam kemasan produk kalian pasti terdapat nih ide-ide. Saya tanya ke Masnya nih. Masnya kemarin sudah membuat desain kemasan. Nah, apa di dalam pikiran Anda mengenai desain kemasan itu? Menurut kamu? Oke, menarik. Baik. Jadi, desain kemasan itu, di desain kemasan itu, kalian tuh katanya Masnya tuh menarik. Benar sekali, menarik. Nah, jadi di dalam kemasan produk kalian harus menarik dan fungsinya itu untuk apa? Oke. Nah, di bab pertama mengenai desain prototip dalam produk. Ini terdapat 3 elemen, di mana
gagal nih. Jadi kalian kan ada BOP nih. Nah, supaya tidak terlalu gimana ya, bangkrut. Nah, jadi HPP ini berfungsi untuk ketika kalian ingin membuka suatu usaha supaya menghindari suatu kerugian yang begitu besar. Bisa dipahami? Di sini terdapat tulisan prototipe dalam kemasan produk. Di sini terdapat pengertian, fungsi, dan tujuan. Saya minta Masnya membaca tulisan merupakan desain kreatif yang menggabungkan struktur warna, material, tipografi, dan informasi. Produk agar dapat menarik perhatian konsumen. Tidak hanya sekedar untuk tidak melindungi, tapi juga untuk mengirim, menyimpan, mengidentifikasi serta membedakan produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik mampu membangun citra merek, menarik minat pembeli. namanya Mas siapa? Oke, jadi Mas Firman, inti dari yang dibacakan Mas Firman itu apa? Jadi inti dari yang dibacakan Mas Firman itu adalah menggabungkan bentuk, struktur, warna, dan material. Yang dimana di dalam kemasan itu untuk membungkus dan melindungi produk kalian untuk dalam penyimpanan, mengirim, serta dirancang dengan baik, mampu membangun citra usaha kalian. Jadi ketika ada orang yang beli, ternyata yang beli itu dari luar kota. Nah, dalam kemasan itu untuk membantu kerusakan produk kalian supaya saat perjalanan itu tidak mengalami kerusakan. Nah, kalau kerusakan kan yang nanggung siapa? Kalau bukan kita. Nah, jadi di dalam kalian ingin membuka suatu usaha, kalian harus benar-benar gimana sih kemasan saya, produk saya itu akan terjaga meskipun ada orang yang membeli dari luar kota. Kemudian di sini terdapat fungsi dan tujuan, yang dimana fungsi kemasan itu adalah melindungi yang ibu jelaskan tadi, yang dimana dari kerusakan pengemasan supaya pengemasan kalian itu benar-benar layak, nyaman. Yang kedua terdapat promosi. Nah, ketika kalian sudah membuat bisnis dan kalian sudah menentukan kemasan kalian, produk kalian sudah jadi, sudah 100% sudah layak diedarkan di pasaran. Langkah ketiga adalah promosi. Biasanya promosinya ke TikTok atau ke IG atau ke artis atau ke teman kalian. Nah, di dalam promosi itu supaya orang lain atau konsumen itu mengetahui, oh ternyata itu produknya tuh kualitasnya bagus dan pengemasannya tuh juga rapi dan benar-benar udah diteliti. Nah, jadi konsumen itu benar-benar yakin mengenai produk kalian. Nah, di dalam tujuan kemasan bisa dilihat terdapat perlindungan fisik dan hambatan. Yang kedua, terdapat fitur penambah kenyamanan atau penjualan, tampilan, pembukaan, dan penutup. Yang ketiga, akuntansi itu biasanya itu ada marketing, ya, biaya kayak promosi. Nah, di dalam ini supaya mendorong produk kalian itu supaya banyak dikenal. Jadi calon pembeli itu mengetahui produk kalian. Bisa dipahami? Oke, kelihatannya nih kalian bawa-bawa ngantuk nih, kurang semangat. Jadi ibu punya es briefing. Berdiri. Bilang pundak teman kalian. Kita mau pundak kalian. Hai sahabatku. Ikuti. Hai sahabatku. Ayo, hai sahabatku. Gimana kabarku? Apakah masih semangat? Ayo silakan bisa menjawab. Oke, silakan duduk. Di sini terdapat bab 3 mengenai jenis-jenis kemasan. Yang poin pertama berdasarkan frekuensi pemakaian. Sekali pakai, bayangan kalian kan sekali pakai itu ketika kalian beli es batu nih, kan itu dibungkus plastik. Jadi plastiknya itu pasti kalian buang, terus kalian beli minuman di kantin. Nah, itu adalah produk kemasan sekali pakai. Yang kedua
ego, kemasan biasanya. Nah, benar. Jadi itu termasuk dalam rakitan. Oke, selanjutnya di sini terdapat tugas uji praktek. Nah, kemarin ibu sudah mengumpulkan nih membuat tugas yang dimana tugasnya itu berkelompok 4 sampai 5 orang. Yang dimana kalian harus membuat desain kemasan produk kalian. Jadi, yang dimana terdapat nama produk kalian, nama produk, logo, visi dan misi produk kalian. Yang di dalam materi ini kalian sudah paham apa belum? Sudah paham belum? Oke, silakan membentuk kelompok, duduk sesuai kelompoknya. Waalaikumsalam. Nama saya Farid Mustafa dari kelas 11 Silakan nama saya Nabil dari kelas 11 kelas 1. Silakan nama saya dari kelas 11 kelas 1. Silakan nama saya dari kelas 11 kelas 1. Kenapa saya dari Safian 11 kelas 1. Oke, lanjut ya dia. Oke, kenal ini. Kalian tuh mau buat apa? Ayo silakan. Oke, tujuannya silakan. Jika bisa motivasi sudah mampu menghadapi persaingan. Menawarkan suatu saya mendapat tujuan yang sehat dan terbaik. Dengan selalu bervariasi secara skala agar masukan tidak besar dan selalu membeli untuk sesuai yang disediakan. Kalian tuh membuat mochi. Itu nama mochinya apa? Udah dapat? Kenapa kalian menyebutkan mochi monster? Wah, karena besar-besar. Jadi produk yang lain kurang besar ya? Oke. Nah, keunggulan mochi kalian itu apa? Enak. Terus apa lagi? Banyak rasa. Terus apa lagi? Murah. Oke. Ini mau kalian jual di kalangan apa? Anak sekolah, orang remaja, atau orang tua? Umum. Jadi semuanya bisa lebih. Oke. Terima kasih kalian. Nah, jadi di sini Ibu Salma mempunyai pelajaran. Jadi kalian oke, kalian sudah selesai nih. Ibu minta dikumpulkan ya dari sini. Ya. Ayo,